sudah dijelaskan bahwa hukum Ohm ini adalah sebuah pernyataan matematika lah ya kalau dibilang, ya. Sebuah formulasi matematika yang menunjukkan hubungan antara tiga tiga apa ya unsur listrikan, yaitu tegangan, arus, dan resistansi. Yang formulanya sudah Anda lihat tadi, yaitu I sama dengan V per R. Bagaimana kalau kita mau mencari V saja atau mencari R saja? Maka tentunya kita harus melakukan sedikit modifikasi pada formulasi ini. Di matematika bilangnya transform formula, ya. Kita akan mengubah sedikit formula ini menjadi sebuah formula baru yang dimana kita bisa menentukan berapa V-nya dan berapa R-nya. Nah, kalau kita mau cari berapa V, ya, berdasarkan formula ini, maka kita kalikan saja kedua ruas ini dengan R. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan R, maka yang ruas kanan ini R-nya akan hilang. Tersisa tinggal variabel V. Maka voltase itu diformulasikan sebagai hasil perkalian antara arus dan resistansi. Sekali lagi, tegangan atau voltase itu diformulasikan sebagai hasil dari perkalian antara arus dan resistansi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menentukan R? Berdasarkan formula ini, ya, kita bisa membaginya dengan I. Tentunya di ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan I. Kalau kita bagi dengan I, maka ruas kanan itu I-nya akan hilang. Akan tersisa R saja. Maka didapatkan sebuah formula baru. R itu sama dengan V per I. Jadi resistansi itu, ya, resistansi itu adalah hasil pembagian I terhadap V, ya, atau pembagian antara V dan I. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, cuma 3 variabel ini saya kira Anda bisa ingat ya dengan mudah. Nah, berdasarkan itu, mari kita lihat contoh 2. Dengan hukum Ohm yang sudah kita rubah sedikit bentuknya, Anda diminta menentukan tegangan. Tegangan yang melewati sebuah resistor 100 ohm. Ya, 100 ohm. Nah, arus yang lewat pada resistor itu 2 ampere. Nah, berapa tegangannya? Ya mudah saja ya kalau gini. Mudah saja. Kita ingat bahwa untuk menentukan tegangan itu adalah hasil perkalian antara arus dan resistansi. Maka solusinya akan seperti ini. Variabel yang sudah kita ketahui adalah R 100 ohm dan I 2 ampere. Ya, mudah saja, kita kalikan saja 100 dengan 2 ampere ini. Maka didapati 200 volt. Simpel kan? Ya. Maka dengan formula ini Anda bisa mencari kuantiti dari tegangan ini dengan berbagai macam nilai resistansi ataupun nilai arus ya. Nah, berdasarkan contoh 2, ini ada tugas buat Anda. Tugas ini tentunya walaupun dilaporkan secara mandiri, Anda bisa melakukan diskusi dengan rekan kontraktor. Nah, sama juga Anda diminta untuk menentukan tegangannya. Nah, kalau resistansinya itu atau tegangan yang lewat pada resistor itu, resistansinya itu 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Sementara arusnya adalah 1 miliampere. Oke, saya kasih clue saja ya. Anda harus buat ini dalam bentuk ohm, bukan kilo. Ya. Berarti kalau 1 kilo ohm itu berapa ohm? Sama juga dengan ini, arus. Satuannya kan selalu ampere ya. Jadi kalau 1 miliampere itu berapa ampere? Kalau Anda paham tentang prefix, Anda skill di situ,
Sebenarnya jawaban ini mudah saja ya. Anda tinggal lihat, ini pangkat berapa ya kalau kilo? Mili ini pangkat berapa ya? Ya sudah sebenarnya. Anda tinggal ingat, oh ada di awal kuliah itu saya belajar tentang operasi bilangan kuad apa berpangkat. Itu gimana ya? Ini jadi ini jadi tugas kedua.